Perkenalkan, nama saya Fernando, kelas A dengan NIM 1902111739. Tentang bab 7, penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Namun, perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tempat bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dipahami untuk dicerna oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Media sebagai sumber belajar. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa hendaknya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas dengan menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan benda itu. Maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. Media sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional dan tentu saja dengan kompetensi guru itu sendiri dan sebagainya. Prinsip pemilihan dan penggunaan media. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa setiap pengajaran memiliki keampuhan masing-masing, maka diharapkan kepada guru agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada saat suatu kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses belajar mengajar. Yang anak guru lakukan di kelas, harapan yang besar tentu saja agar media menjadi alat bantu yang dapat mempermudah pencapaian tujuan pengajaran. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 7. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.